Halo Lintang Adnan pagi, hari ini hari kelima ya ujian modul. Hari ini jadwalnya IPS dan PJOK. Kita mulai dengan IPS ya. Udah siap? Udah siap belum? Oke, sip. Oke, IPS soalnya ada dua bagian. Bagian A dan bagian B. Bagian A ada 20 soal, bagian B ada 5 soal. Kita mulai bagian A yang nomor 1 ya. Bagian A nomor 1. Setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi adalah A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Kegiatan ekonomi, D. Tindakan ekonomi. Setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi adalah A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Kegiatan ekonomi, D. Tindakan ekonomi. Yang mana jawabanmu? Itu disebut apa? Mana? Jawabannya yang mana? Itu. Nomor 2. Ini ada gambar Pak Tani di sawah. Tadi Adnan sudah lihat juga. Pada gambar itu, motif ekonomi yang dilakukan adalah A. Motif untuk berbuat sosial, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk kepentingan individu, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Gambar petani tadi itu motif ekonomi yang dilakukan adalah A. Motif berbuat sosial, B. Motif mencari keuntungan, C. Motif untuk kepentingan individu, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Yang mana jawabanmu? Dilihat. Itu. Soal nomor 3. Ini ada gambarnya menang lomba dapat piala. Nah, gambar tersebut motif ekonomi yang dilakukannya apa? A. Motif untuk mencari keuntungan, B. Motif untuk kepentingan individu, C. Motif mendapatkan kekuasaan, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Gambar yang menang dapat piala itu motif ekonomi yang dilakukannya apa? A. Motif untuk mencari keuntungan, B. Motif untuk kepentingan individu, C. Motif untuk mendapat kekuasaan, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Yang mana jawabanmu? Yang mana? Jadi dilihat toh, nunjuknya ke ininya. Soal nomor 4. Ada gambar ini ngasih sumbangan. Nah, pada gambar itu motif ekonomi yang dilakukan apa? A. Motif untuk berbuat sosial, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk kepentingan individu, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Pada gambar tadi yang ada orang kasih sumbangan, itu motif ekonominya apa? Apakah A. Motif berbuat sosial, B. Motif mencari keuntungan, C. Motif untuk kepentingan individu, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Yang mana jawabanmu? Motifnya itu kasih sumbangan apa itu? Udah? Soal nomor 5. Gambarnya ini, pemilu. Nah, gambar itu motif ekonomi yang dilakukan apa biasanya pada saat pemilu gitu? Apakah A. Motif untuk kepentingan individu, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk mendapat kekuasaan, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Kalau pas pemilu itu motif ekonomi yang dilakukan apa? Apakah A. Motif untuk kepentingan individu, B. Motif untuk mencari keuntungan, C. Motif untuk mendapat kekuasaan, D. Motif untuk mendapat penghargaan. Yang mana jawabannya? Kalau pas pemilu motifnya itu apa? Yang mana? Jawabanmu yang mana? Soal nomor 6. Belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan primer, berolahraga agar sehat dan belajar adalah contoh dari A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Kegiatan ekonomi, D. Tindakan ekonomi. Belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan primer, berolahraga agar sehat, dan belajar adalah contoh dari A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Kegiatan ekonomi, D. Tindakan ekonomi. Yang mana? Dilihat yang mana jawabanmu. Itu.
Nomor 7. Untuk melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berhubungan dengan efisien dan efektif. Efisien artinya A. Kegiatan yang dilaksanakan dengan benar. B. Kegiatan yang dilakukan tepat mencapai target. C. Kegiatan yang dilaksanakan dengan motif ekonomi tertentu. D. Kegiatan yang dilakukan diragukan dapat mencapai target dan benar. Untuk melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berhubungan dengan efisien dan efektif. Efisien artinya A. Kegiatan yang dilaksanakan dengan benar. B. Kegiatan yang dilakukan tepat mencapai target. C. Kegiatan yang dilaksanakan dengan motif ekonomi tertentu. D. Kegiatan yang dilakukan diragukan dapat mencapai target dan benar. Yang mana jawabanmu? Yang mana artinya efisien? Mana itu? Tunjuk hurufnya dong. Nomor 8. Orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang untuk dijual ke orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya disebut A. Produksi. B. Produsen. C. Konsumen. D. Distributor. Orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang untuk dijual ke orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya disebut A. Produksi. B. Produsen. C. Konsumen. D. Distributor. Yang mana jawabanmu? Nomor 9. Soal nomor 9 ini tabelnya. Tabel A1 melakukan kegiatan pertambangan. Tabel A2 melakukan promosi pada suatu produk. Tabel B1 menyalurkan produk pada pedagang eceran. Tabel B2 mengolah tanah, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan. Tabel C1 membeli produk dalam jumlah besar. Tabel C2 mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Nah, pertanyaannya, dari tabel tadi, contoh dari kegiatan produksi adalah A, yang contoh kegiatan produksi ya. A, melakukan kegiatan pertambangan, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Yang B, menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, membeli produk dalam jumlah besar. Yang C, menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Yang D, melakukan promosi pada suatu produk, menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Nah, contoh dari kegiatan produksi yang mana? Apakah A, melakukan kegiatan pertambangan, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Yang B, menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, membeli produk dalam jumlah besar. Yang C, menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah tanah pertanian, kehutanan, perkebunan, dan juga perikanan, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Yang D, sebentar belum. Melakukan promosi pada suatu produk, menyalurkan produk pada pedagang eceran, mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Nah, yang mana yang contoh produksi? Jawabannya yang mana? Ditunjuk ke hurufnya dong. Yang mana yang contoh produksi? Nomor 10. Suatu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen adalah pengertian dari A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Konsumen. Suatu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen adalah pengertian dari A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Konsumen. Yang mana? Tunjuk ke hurufnya no. Tunjuk yang benar, Adnan. Fokus. Yang mana jawabannya? Ya, ditunjuk ke hurufnya. Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Hurufnya yang ditunjuk. Hurufnya. Nomor 11. Tujuan dari adanya distribusi dalam kegiatan ekonomi kecuali, berarti yang bukan. A,
menstabilkan harga barang atau jasa. B. Mempercepat sampainya barang kepada konsumen. C. Menjaga perkembangan usaha dan kegiatan produksi. D. Membantu mempercepat pembuatan barang mentah menjadi barang jadi. Tujuan dari adanya distribusi dalam kegiatan ekonomi kecuali A. Menstabilkan harga barang atau jasa. B. Mempercepat sampainya barang pada konsumen. C. Menjaga perkembangan usaha dan kegiatan produksi. D. Membantu mempercepat pembuatan barang mentah menjadi barang jadi. Yang mana yang kecualinya, yang bukan? Yang mana? Nomor 12. Memenuhi semua kebutuhan hidup manusia sehingga akan dicapai kehidupan yang makmur dan sejahtera adalah tujuan dari kegiatan A. Ekonomi. B. Produksi. C. Distribusi. D. Konsumsi. Memenuhi semua kebutuhan hidup manusia sehingga akan dicapai kehidupan yang makmur dan sejahtera adalah tujuan dari kegiatan A. Ekonomi. B. Produksi. C. Distribusi. D. Konsumsi. Yang mana jawabannya? Dilihat hurufnya. Nomor 13. Pada perusahaan tekstil akan melakukan pembelian bahan baku yang berupa kapas, membayar gaji pegawai, pemakaian peralatan yang menunjang proses produksi. Pada pernyataan tersebut merupakan contoh dari pelaku kegiatan konsumsi. A. Rumah tangga keluarga. B. Rumah tangga pemerintah. C. Rumah tangga perusahaan. D. Rumah tangga pemerintah dan perusahaan. Pada perusahaan tekstil akan melakukan pembelian bahan baku yang berupa kapas, membayar gaji pegawai, pemakaian peralatan yang menunjang proses produksi. Pernyataan tersebut merupakan contoh dari pelaku kegiatan konsumsi. A. Rumah tangga keluarga. B. Rumah tangga pemerintah. C. Rumah tangga perusahaan. D. Rumah tangga pemerintah dan perusahaan. Yang mana jawabanmu? Mana? Udah? Loh, ganti lagi. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Jawabanmu? Tuh. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama. Jumlah pembeli dan penjual banyak. Pernyataan kedua, hanya terdapat satu penjual. Pernyataan ketiga, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip. Pernyataan keempat, barang yang dijual homogen. Pernyataan yang kelima, adanya hambatan bagi perusahaan baru. Pernyataan keenam, bebas keluar masuk pasar. Dari pernyataan di atas, ciri-ciri pasar persaingan sempurna ditunjukkan oleh A. Pasar persaingan sempurna, ciri-cirinya ya. A. Apakah yang A? Jumlah pembeli dan penjual banyak, hanya terdapat satu penjual, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip. B. Jumlah pembeli dan penjual banyak, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar. Yang C. Hanya terdapat satu penjual, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip, adanya hambatan bagi perusahaan baru. Yang D. Barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A. Jumlah pembeli dan penjual banyak, hanya terdapat satu penjual saja, barang yang diproduksi tidak ada barang pengganti yang mirip. Yang B. Jumlah penjual dan pembeli banyak, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar. Yang C. Hanya terdapat satu penjual, barang yang dijual tidak ada barang pengganti yang mirip, adanya hambatan bagi perusahaan baru. Atau yang D. Barang yang diproduksi tidak ada pengganti yang mirip, barang yang dijual homogen, bebas keluar masuk pasar. Nah, yang mana yang ciri persaingan pasar sempurna? Apakah A, B, C, atau D? Soal nomor 15. Pasar yang mobilitas sumber daya serta pembeli maupun penjualnya dapat bergerak bebas adalah pasar A. Monopoli. B. Oligopoli. C. Persaingan sempurna. D. Persaingan tidak sempurna. Pasar yang mobilitas sumber daya serta pembeli maupun penjualnya dapat bergerak dengan bebas adalah pasar A. Monopoli. B. Oligopoli. C. Persaingan sempurna. D. Persaingan tidak sempurna. Soal nomor 16. Contoh pasar monopoli kecuali ya. A. Bursa efek. B. Perusahaan emas. B. Perusahaan gas alam.
A. Bursa efek, B. Perusahaan emas, C. Perusahaan gas alam, D. Perusahaan minyak bumi. Contoh pasar monopoli kecuali, jadi yang bukan. A. Bursa efek, B. Perusahaan emas, C. Perusahaan gas alam, D. Perusahaan minyak bumi. Yang mana? Jawabannya yang mana? Mana itu? Tunjuknya yang tepat di hurufnya toh. Nomor 17. Kelebihan pasar monopoli adalah A. Tidak efisiennya biaya produksi, B. Industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli, C. Timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen, D. Konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi. Kelebihan pasar monopoli adalah A. Tidak efisiennya biaya produksi, B. Industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli, C. Timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen, D. Konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi. Yang mana? Nomor 18. Contoh pasar oligopoli adalah A. Pasar modal, B. Industri rokok, C. Rumah makan, D. Perusahaan gas alam. Contoh pasar oligopoli adalah A. Pasar modal, B. Industri rokok, C. Rumah makan, D. Perusahaan gas alam. Yang mana contoh pasar oligopolinya? Mana jawabanmu yang mana? Tunjuk yang mana jawabanmu. Tuh. Soal nomor 19. Pasar monopolistik adalah pasar yang A. Hanya memiliki satu penjual yang menguasai penawaran, B. Terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk, C. Hanya menjual satu produk yang sama dan tidak ada produk lain, D. Hanya ada satu penjual yang menawarkan dan terdapat bermacam-macam produk. Pasar monopolistik adalah pasar yang A. Hanya memiliki satu penjual yang menguasai penawaran, B. Terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk, C. Hanya menjual satu produk yang sama dan tidak ada produk lainnya, D. Hanya ada satu penjual yang menawarkan dan terdapat bermacam-macam produk. Yang mana yang pengertian pasar monopolistik? Nomor 20 dan soal terakhir bagian A ini ya, nomor 20. Kelemahan pasar monopolistik adalah A. Terlalu banyak perusahaan kecil, B. Kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh, C. Terdorongnya untuk berlomba penemuan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi, D. Tidak efisiensi produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum. Kelemahan pasar monopolistik adalah A. Terlalu banyak perusahaan kecil, B. Kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh, C. Terdorong untuk berlomba penemuan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi, D. Tidak efisiensi produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum. Yang mana jawabannya? Kelemahan pasar monopolistiknya yang mana? Oke, sekarang kita memasuki soal bagian B. Ada 5 soal. Yang pertama ya ini ya. Menurutmu, apa perbedaan tindakan ekonomi dan motif ekonomi? Apakah A. Tindakan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan motif ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu. Yang B. Tindakan ekonomi adalah kegiatan atau tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Atau yang C. Tindakan ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia melakukan sesuatu. Motif ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu. Yang perbedaan dari tindakan ekonomi dan motif ekonomi. Apakah yang A? Tindakan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan motif ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu. Yang B, tindakan ekonomi adalah kegiatan atau tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Atau yang C, tindakan ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia melakukan sesuatu. Motif ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu. Yang mana yang menurut kamu tepat perbedaannya tindakan ekonomi dan motif ekonomi? Apakah yang A, yang B,
atau yang C? Oke. Nomor 2, apa tujuannya dilakukan kegiatan produksi? Apakah yang A, untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan? Yang B, untuk menstabilkan harga dan mempercepat sampainya barang dari produsen ke konsumen? Yang C, untuk memenuhi kebutuhan sehingga tercapai kehidupan makmur. Apa tujuan dilakukannya kegiatan produksi? Apakah yang A, untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan? Yang B, untuk menstabilkan harga dan mempercepat sampainya barang dari produsen ke konsumen. Yang C, untuk memenuhi kebutuhan sehingga tercapai kehidupan makmur. Nah, apakah tujuan kegiatan produksi itu yang A, yang B, atau yang C? Yang mana jawabanmu? Tuh. Nomor 3, sebutkan 3 contoh dari kegiatan distribusi yang kamu ketahui. A. Yang A, membuat tempe sendiri, menjahit baju yang robek, berjualan toast egg. Yang B, membeli alat tulis di toko, membeli mainan baru, membuat kue ulang tahun untuk dijual. Yang C, menyediakan jasa travel, membuka usaha warung, berjualan pulsa. 3 contoh kegiatan distribusi yang kamu ketahui. Jadi distribusi ya. Yang A, membuat tempe sendiri, menjahit baju yang robek, berjualan toast egg. Yang B, membeli alat tulis di toko, membeli mainan baru, membuat kue ulang tahun untuk dijual. Yang C, menyediakan jasa travel, membuka usaha warung, berjualan pulsa. Nah, yang mana contoh kegiatan distribusi? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Soal nomor 4. Tuliskan 3 contoh konsumsi dalam rumah tangga keluarga yang kamu ketahui. Apakah yang A, membeli makanan pokok, menggaji karyawan toko, mempersiapkan modal produksi. Yang B, membeli beras, membeli baju, membeli peralatan sekolah. Yang C, membeli bahan-bahan mentah, membeli peralatan produksi, membuat anggaran belanja. Tuliskan 3 contoh konsumsi dalam rumah tangga keluarga. Apakah A, membeli makanan pokok, menggaji karyawan toko, mempersiapkan modal produksi. Yang B, membeli beras, membeli baju, membeli peralatan sekolah. Yang C, membeli bahan-bahan mentah, membeli peralatan produksi, membuat anggaran belanja. Nah, yang mana contoh konsumsi rumah tangga keluarga? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Nomor 5 atau soal terakhir bagian B dan soal terakhir untuk ujian IPS. Apa ciri-ciri pasar monopoli yang kamu ketahui? A, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, barang diperdagangkan homogen. Atau yang B, hanya ada beberapa penjual dan banyak pembeli. Keputusan harga diambil oleh perusahaan atau penjual. Yang C, hanya ada satu penjual, tidak ada barang pengganti yang sama atau mirip. Apa ciri-ciri pasar monopoli yang kamu ketahui? Apakah A, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, barang diperdagangkan homogen, atau yang B, hanya ada beberapa penjual dan banyak pembeli, keputusan harga diambil oleh perusahaan atau penjual. Yang C, hanya ada satu penjual, tidak ada barang pengganti yang sama atau mirip. Yang mana yang ciri-ciri pasar monopoli? Apakah yang A, yang B, atau yang C?